Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak anggota DPRD Kota Bandung, Dede Hermawansyah yang saya hormati, Ibu Lurah selaku aparat pemerintahan tertinggi di Kelurahan Sadang Serang yang saya hormati, Bapak dari unsur RW yang saya hormati, serta hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, saya di pandangan masyarakat Kota Bandung adalah sebagai seorang ustadz. Ustadz biasanya dilarang untuk bicara politik, itu datang dari orang-orang awam. Pengertian tentang ustadz harus seperti begitu. Ustadz harus pakai kopiah warna hitam, dugi kahejo. Ustadz harus pakai baju koko atau baju takwa, jalannya sambil tunduk. Itu baru namanya ustadz. Padahal itu bukan ustadz, kuloho namanya. Yang jadi ustadz itu harus apapun bisa. Apa saja bisa. Ada yang tanya kepada saya, malum bu, kalau ibu-ibu punya Facebook, silakan buka Facebook bu. Cari namanya Muhammad Yusuf Al-Katiri. Banyak saya nyanyi di sana bu. Mulai dari lagu Afgan, lagunya Geisha, lagunya Anang, lagu Bruri zaman bahula, semua ada di Facebook saya itu. Ustadz gaul. Apalagi kalau bicara politik. Kenapa tidak boleh Ustadz bicara politik? Kalau ada masjid yang saya masuk, terutama masjid militer, Sesko TNI, dan lain-lain, setiap saya masuk suka dialas, jangan bicara politik pak. Loh, Islam itu komprehensif, Islam itu universal, semua ada di dalamnya. Yang tidak boleh itu kecuali masjid dijadikan basis partai politik, itu yang tidak boleh. Jangan masjid dijadikan sebagai basis partai politik, itu yang tidak dibenarkan. Masjid tidak boleh pakai untuk melaksanakan kegiatan politik praktis, itu tidak dibenarkan. Kita sekarang dalam suasana tahun Hijriah 1435 Hijriah. Hijriah ini mengingatkan kita kepada hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah hijrah ini di antara dua babak turunnya wahyu Allah. Babak Mekah dan babak Madinah. Di Mekah, Rasulullah membangun kehidupan spiritual, dasar-dasar keagamaan Islam. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Di sana beliau membangun dasar-dasar politik, sosial, kemasyarakatan. Dua ini tidak boleh dipisah lepaskan, karena dari sanalah tumbuhlah negara Islam atau negara yang disebutkan dengan negara Madani. Negara yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu negara yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman dulu. Nah, kita sekarang hadir pada kesempatan ini. Di sini kita lihat reses anggota DPRD Kota Bandung, Dede Hermawan, daerah pemilihan 2, masa reses 3, tanggal 11 sampai dengan 13 November 2013, tahun anggaran 2013. Tadi saya dengar ada yang bertanya, reses tenaun. Saya diam, nggak mau jawab. Sebab yang ditanya juga tidak bisa jawab.
Saya sengaja saya diam, wah iya menjadi bahan aing bicara ini. Nah, kenapa mereka tidak tahu reses? Reses itu adalah masa istirahat anggota DPR tidak bersidang. Tapi bukan beristirahat langsung tidur di rumah, tapi harus keliling masyarakat melaksanakan kegiatan seperti ini. Itu masa resesnya anggota DPR. Kenapa masyarakat tidak tahu apa makna reses? Apa sebabnya? Karena pendidikan politik kurang. Kurang adanya pendidikan politik. Yang kedua, masyarakat banyak yang tidak pernah tahu partai politik karena sosialisasi dari partai politik itu kurang. Akibatnya apa yang terjadi? Dipilih lah. Dipilih juga anggar-anggar kene gitu-gitu aja. Mereka tidak tahu juga apa tugas dan fungsi anggota DPRD yang duduk di Kota Madia sana, yang duduk di Gedung Sate, yang duduk di Senayan. Mereka tidak tahu fungsi dan tugas mereka apa. Sehingga masyarakat pemilih setelah milih anggota DPRD dan DPR RI dijadikan ATM. Saya pernah mau mencalonkan diri jadi anggota DPR di Jawa Barat. Mau mencalonkan. Tapi saya tidak jadi. Kenapa? Saya takut dijadikan ATM. Makanya sekarang ada yang ribut-ribut anggota DPRD korupsi. Ya memang dia harus korupsi. Gajinya habis dibagi-bagi ke preman tiap hari datang. Itu di DPRD Jawa Barat. Saya setiap hari saya lihat masuk di ruangan ini, keluar pindah ruangan ini. Saya kemarin dukung Bapak. Dia di fraksi Golkar bilang saya kemarin dukung Bapak. Pindah ke PKS dia bilang saya kemarin dukung Bapak. Pindah ke Demokrat dia bilang kemarin saya dukung Bapak. Itulah yang membuat saya tidak mau caleg. Jadi jadikan ATM. Mun saya jadi menteri nggak apa-apa, tidak ada yang berani masuk. Makanya lebih baik saya jadi menteri daripada jadi anggota DPR. Nah, karena jarangnya sosialisasi, langkanya pendidikan politik, sehingga masyarakat kita ini, kita tidak tahu apa tugas dan fungsi DPR, kemudian masyarakat kita ini, mereka bersikap ogah-ogahan. Apalagi saat sekarang ini semua krisis mengglobal. Mulai dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepemimpinan. Sehingga ini membuat masyarakat semakin menjadi apatis, masa bodoh alias sabodoteyu. Masyarakat pada masa bodoh dah. Jadilah dia golput. Padahal golput itu tidak dibenarkan oleh Islam. Golput itu tidak boleh. Sebab memilih pemimpin itu hukumnya fardu ain. Harus memilih. Siapa yang harus kita pilih? Tidak usah lagi ribut masalah si ini berasal dari partai yang bekas sebelum. Jangan. Lihatlah orangnya. Siapa yang harus kita pilih? Ya, maaf bukan kampanye. Tapi kalau bisa orang yang kita kenal. Seperti Pak Dede misalnya. Bukan kampanye Pak. Ya, misalnya Pak Dede. Tapi ya mudah-mudahan benar gitu. Bukan kampanye, maaf Bu Lurah. Ya. Saya tidak kampanye Pak Dede. Sebab saya bukan anggota Demokrat. Saya hanya ustadz. Saya hanya menitipkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, manfaatkanlah hak suara. Pilih siapa saja. Berikan aspirasi bapak-bapak dan ibu-ibu, sebab itu hukumnya fardu ain. Kalau kita anggap semua jelek, pilihlah yang baik daripada yang terjelek. Tidak semuanya jelek kok. Ini hanya 1-2 orang yang berbuat salah, yang lainnya terimbas salahnya. Saya belum pernah mendengar Pak Dede korupsi kok.
Tidak ada. Nah, itulah barangkali himbauan. Mungkin himbauan dari saya. Marilah memanfaatkan momen pemilu legislatif maupun pemilu presiden pada tahun 2014 untuk menyalurkan aspirasi kita. Karena aspirasi yang kita salurkan, insya Allah akan dapat merubah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Insya Allah akan dapat merubah kehidupan Jawa Barat. Insya Allah akan dapat merubah kehidupan Kota Bandung. Insya Allah akan dapat merubah kehidupan Kelurahan Sadang Serang sampai dengan RW-RW-nya. Marilah, sekali lagi saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, gunakanlah hak pilih untuk memilih siapa yang menurut kita memiliki loyalitas, kapabilitas, serta adanya kepedulian kepada kita. Kiranya harapan yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat kiranya diterima dan kemudian ditunggu kehadirannya di TPS-TPS pada waktu yang telah ditentukan nanti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak